Rahayu, Sagung, Dumadi masih bersama kami di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini akan melanjutkan cerita Krisnogo Sosro dan Sabu Inten bagian ke-49. Maisa Jenar menarik keningnya, lalu jawabnya, "Aku tak dapat mengatakan dengan pasti, Kakang. Tetapi aku kira ia adalah Simarodra tua dari Lodayang." "Tepat seperti dugaanku," sahut Gajah Sora. Bulu-bulu yang jarang-jarang yang tumbuh di wajahnya, tubuhnya yang besar seperti raksasa, dan akhirnya teriakannya yang seperti aum harimau. Hanya saja ia tidak mengenakan kerudung kulit harimau seperti pada saat kita jumpai pertama kali. Itu adalah usahanya untuk menyamar sebagai laskar biasa. Untunglah bahwa Ki Ageng Sora di Payana tidak membiarkan daerah ini, kata Maisa Jenar. Gajah Sora tidak menjawab lagi. Kudanya dipacu semakin kencang. Kudanya adalah kuda pilihan yang memiliki kecepatan berlari seperti anak panah. Tetapi pada saat itu rasa-rasanya kuda itu berlari seperti keong yang merayap-rayap di batu-batu berlumut. Semakin dekat mereka dengan halaman rumah Gajah Sora, hati mereka menjadi semakin tegang. Pikiran mereka dipenuhi oleh berbagai macam gambaran yang mungkin terjadi pada kedua keris pusaka yang disimpannya. Akhirnya, ketika mereka muncul dari sebuah kelokan jalan, terbentanglah di hadapan mereka alun-alun Banyu Biru. Dan setelah menyeberangi jalan-jalan itu, mereka akan sampai di rumah Gajah Sora. Dari kejauhan, rumah itu tampaknya sepi saja. Tak ada sesuatu yang mencurigakan, apalagi keributan-keributan. Tetapi meskipun demikian, hati mereka malahan semakin bergelora. Tiba-tiba tampaklah di hadapan mereka, di tengah alun-alun, di antara dua batang beringin tua yang tumbuh di alun-alun itu, meloncat-loncat dua bayangan dengan gerakan-gerakan aneh. Ternyata mereka adalah dua orang yang sedang bertempur pula. Gerakan-gerakan mereka tampak aneh dan cepat seperti dua ekor burung yang sedang berlaga. Sebentar mereka berloncatan dan berkelahi di atas dinding pohon beringin yang hanya sejengkal tebalnya. Tetapi seolah-olah kaki mereka memiliki alat perekat, sehingga mereka tidak dapat jatuh. Yang mengagumkan, kadang-kadang mereka berloncatan dan berkejaran di antara ranting-ranting dan sulur beringin tua itu, dengan gerakan yang seolah-olah mereka berada di atas tanah saja. Melihat mereka yang bertempur itu, Gajah Sora dan Maisa Jenar menarik kekang kudanya dan berhenti beberapa langkah dari pohon beringin itu. Di dalam gelap malam serta gerak-gerak yang melontar ke sana kemari, agak sulitlah bagi Maisa Jenar dan Gajah Sora untuk segera mengenal orang yang sedang berkelahi itu. Tetapi menilik gerak serta cara mereka, pastilah mereka tergolong dalam tataran yang sama tinggi dengan Ki Ageng Sora di Payana. Beberapa kali Gajah Sora dan Maisa Jenar melarikan kudanya melingkari pohon beringin itu. Tetapi setiap kali mereka hanya melihat bayangan yang berloncatan dan lenyap di balik pohon beringin itu. Namun bagaimanapun, Gajah Sora dan Maisa Jenar telah memiliki dasar-dasar ilmu kepandaian yang cukup, sehingga meskipun agak lama
Akhirnya dengan terperanjat mereka melihat salah seorang di antaranya mengenakan jubah abu-abu dan bertopeng kayu yang kasar buatannya, sehingga mirip dengan wajah hantu. Pasing-singan, desis Maisa Jenar. Ya, pasing-singan, ulang Gajah Sora. Belum lagi mereka dapat mengenal dengan baik yang satu lagi. Terdengarlah lawan pasing-singan itu berkata, "Hai anak-anak bodoh, jangan menonton seperti menonton adu jago. Lebih baik kau pulang dan lihat barang-barangmu." Mendengar suara orang itu, darah Maisa Jenar tersirat. Ia pernah mendengar suara itu dan bahkan ia pernah menerima perintahnya untuk mencari keris Nogo Sostro dan Sabu Inten. Maka dengan tak disengaja ia berteriak, "Bukankah Tuan Ki Ageng Pandan Alas?" Maka jawaban orang itu, "Ingatanmu baik sekali Maisa Jenar, tetapi lekaslah pergi." Maisa Jenar tidak menjawab lagi. Dua tokoh sakti telah memperingatkan mereka mengenai pusaka-pusaka itu. Maka segera mereka memutar kuda mereka dan dilarikan menuju ke halaman rumah Gajah Sora. Dalam waktu yang pendek itu, Gajah Sora sempat bertanya, "Beliaukah Ki Ageng Pandan Alas?" "Ya, beliaulah. Apakah Kakang Gajah Sora belum pernah mengenalnya?" kata Maisa Jenar. "Pernah, tetapi sudah lama sekali," jawab Gajah Sora. Sementara itu, kuda mereka telah dilarikan di muka pintu gerbang halaman rumah Gajah Sora. Dua orang penjaga gerbang masih berdiri dengan tegapnya. Ketika mereka melihat Ki Ageng Gajah Sora dan Maisa Jenar datang, segera kedua penjaga itu membungkuk hormat. Gajah Sora tidak dapat menunggu lebih lama lagi untuk menanyakan tentang keamanan rumahnya. Maka kepada dua orang penjaga itu ia bertanya, "Apakah yang sudah terjadi?" "Tidak ada apa-apa Ki Ageng," jawabnya. Mendengar jawaban itu, perasaan Gajah Sora dan Maisa Jenar agak sedikit lega. Tetapi dalam lubuk hati mereka yang paling dalam tersembunyi suatu kebimbangan atas kebenaran keterangan penjaga itu. Mereka berdua seolah-olah mendapat suatu firasat yang kurang menenteramkan hati mereka. Maka mereka berdua segera memasuki halaman dan langsung menuju ke pendopo. Di pendopo itu tampak Wonomerto dan Sawung Rono masih duduk dengan tenangnya. Ketika mereka melihat Gajah Sora dan Maisa Jenar, segera mereka berdua pun berdiri menyambutnya. "Paman Wonomerto, tidak adakah sesuatu yang terjadi di sini?" tanya Gajah Sora tidak sabar. "Pangestu anak mas, tak ada sesuatu yang terjadi," jawab Wonomerto. Gajah Sora menarik nafas dalam-dalam. Agaknya ia tambah lega mendengar jawaban itu, sebab Wonomerto dan Sawung Rono bukanlah anak kecil yang dapat dipermainkan. Di halaman rumah itu masih nampak beberapa orang laskar yang berjaga-jaga berjalan hilir mudik dengan senjata siap di tangan. Sedangkan di Gandok Kulon, tempat pondokan Ki Ageng Lembu Sora pun masih nampak beberapa orangnya ikut berjaga-jaga. "Bagaimanakah dengan Panjawi?" tanya Gajah Sora pula. "Agaknya juga tidak mengalami sesuatu anak mas. Baru saja Adi Sawung Rono ngelanglang ke belakang rumah, dan di sana Panjawi tampak selalu bersiaga," jawab Wonokerto. "Syukurlah," desis Maisa Jenar. Mendengar semua keterangan itu, gelora perasaan Gajah Sora dan Maisa Jenar terasa agak mengendur sedikit. Setelah mereka mengalami ketegangan perasaan beberapa saat lamanya, memang sulit untuk dapat memasuki halaman itu tanpa dilihat oleh salah seorang pengawal, sebab
Dinding halaman Gajah Sora cukup tinggi dan gerbangnya pun terjaga rapat. Beberapa orang pengawal berjaga-jaga di sekeliling halaman. Di setiap 7-8 langkah seorang dan melekat dinding halaman. Kalau demikian, maka agaknya peringatan-peringatan yang diberikan oleh Ki Ageng Sora Dipayana maupun Ki Ageng Pandan Alas hanyalah sikap hati-hati dari orang-orang tua saja. Tetapi belum lagi Gajah Sora dan Maisa Jenar puas menarik lafaz lega, tiba-tiba dikejutkan oleh jerit Arya Saloka dari dalam rumah. Serentak mereka berdiri dan dengan kecepatan yang luar biasa mereka meloncat ke arah suara Arya. Wonomerto dan 2-3 orang yang berdiri paling dekat dengan pintu segera mendorongnya dan meloncat masuk. Gajah Sora dan Maisa Jenar rupa-rupanya tidak sabar lagi menunggu Wonomerto yang meskipun geraknya termasuk dalam tataran yang tinggi untuk bergantian masuk lewat pintu yang hanya satu itu. Karena itu, Gajah Sora dan Maisa Jenar dengan kekuatan penuh menerobos dinding gebyo itu sehingga pecah berantakan. Ketika mereka bersama-sama telah sampai di muka ruangan Gajah Sora, rasa-rasanya darah mereka berhenti mengalir. Mereka masih sempat menyaksikan Arya Saloka terpelanting dan terbentur dinding. Seketika itu juga ia terjatuh dan pingsan. Dari mulutnya meleleh darah merah segar. Sedang di tangannya tergenggam erat sebuah tombak pendek yang juga berlumuran darah. Tombak itu adalah tombak pusaka Ki Ageng Gajah Sora yang bernama Kyai Banca, hadiah dari Pangeran Sabranglor yang juga bergelar Adipati Unus. Pada waktu ia mengikuti pasukan Sabranglor itu ke sepenanjung Melayu untuk mengusir penjajah Portugis, Kyai Banca sebenarnya adalah pasangan dari pusaka lain yang berupa sebuah bendi. Sedang di muka pintu kamarnya, ia melihat sesosok tubuh yang terhuyung-huyung. Di dadanya tampak luka yang menyemburkan darah. Dalam kejadian yang sekejap itu, melayanglah sebuah bayangan yang hampir tak dapat ditangkap oleh penglihatan, menyambar orang yang hampir terjatuh karena luka di dadanya itu. Maka berpindahlah 2 buah keris yang dipegang oleh orang yang terluka di dadanya itu ke tangan yang menyambarnya. Itulah Kyai Nogosostro dan Sabu Inten. Gajah Sora, Maisa Jenar, dan Wonomerto adalah orang-orang yang memiliki kecepatan bergerak dalam tingkatan yang cukup tinggi. Tetapi terhadap bayangan itu mereka tak mampu berbuat sesuatu. Mereka hanya melihat bayangan itu lenyap lewat atap. Meskipun demikian, Gajah Sora, Maisa Jenar, dan Wonomerto bukanlah orang yang mudah putus asa. Sambil berteriak nyaring, Gajah Sora meloncat memburu bayangan itu, disusul oleh Maisa Jenar dan Wonomerto. Tetapi demikian, Gajah Sora muncul di atas atap lewat lubang yang sama. Bayangan itu lenyap sama sekali. Karena itu, bergetarlah dada mereka bertiga oleh kemarahan dan keheranan yang bercampur aduk. Bayangan itu seolah-olah adalah bayangan hantu yang tiba-tiba muncul untuk menambah keributan di Banyu Biru dan kemudian lenyap seperti lenyapnya asap dihembus angin. Tetapi bagaimanapun cepatnya bergerak bayangan itu, namun ada sesuatu yang dapat ditangkap oleh Gajah Sora dan Maisa Jenar. Bayangan itu agaknya memakai jubah abu-abu. Tetapi Gajah Sora dan Maisa Jenar sama sekali tak dapat melihat wajahnya. Namun demikian, segera perasaan mereka lari kepada Pasingsingan. Orang itu
beberapa saat yang lalu bertempur melawan Ki Ageng Pandan Alas di alun-alun, tak begitu jauh dari rumah itu. Tetapi bagaimana ia dapat berhasil melepaskan diri dari pengawasan Pandan Alas? Maka bergulatlah di dalam otak Gajah Sora dan Maisa Jenar berbagai pertanyaan. Adakah Pasing Singan berhasil mengalahkan Pandan Alas? Pada saat itu, lebih-lebih Gajah Sora yang menyaksikan pusaka simpanannya dan yang telah direbutnya dengan taruhan nyawanya hilang tanpa dapat berbuat sesuatu di hadapannya. Juga anaknya dilukai oleh seseorang yang tak dikenal rumahnya. Seolah-olah di dalam dadanya menyalalah api yang berkobar-kobar dan jauh lebih panas dari api yang menyala-nyala di ujung utara kotanya. Nyala di dalam dadanya ini memancar lewat matanya yang marah berapi-api, giginya gemertak dan bibirnya bergerak-gerak, tetapi tak sepatah kata pun yang dapat terucapkan. Otak Gajah Sora yang cerdas segera dapat meraba-raba apa yang telah terjadi di rumahnya. Rupa-rupanya seseorang telah berusaha untuk mengambil kedua pusakanya, tetapi malang baginya sebab Arya dapat mengetahui perbuatan itu, sehingga anak yang otaknya cemerlang itu mengintipnya dengan tombak pusaka di tangan. Rupa-rupanya pada saat ia keluar dari ruang tidurnya, Arya telah menusuk dada orang itu dengan Kiai Banca. Tetapi meskipun demikian, orang yang sudah pasti bukan orang sembarangan itu dengan sisa tenaganya yang sudah lemah berhasil menghantam Arya, sehingga Arya terlempar dan terbanting membentur dinding. Pada saat itulah datang orang ketiga yang dengan kecepatan seperti cahaya kilat berhasil merampas kedua pusaka itu. Api kemarahan yang membentur dinding perasaan Gajah Sora itu tidak lagi dapat dibendungnya. Karena itu dengan gerak yang seolah-olah tak dikuasainya sendiri, ia meloncat terjun dari atap rumahnya. Dengan tangkasnya ia meloncat sambil berlari, tangannya menggapai tombak pusakanya dan menari dari tangan Arya, langsung keluar halaman dan sekaligus meloncat ke punggung kudanya. Maisa Jenar dapat menangkap apa yang bergolak di dalam dada sahabatnya, sebab memang ia pun mempunyai rabaan yang sama pula atas kejadian yang baru saja berlalu. Karena itu, ia dapat menduga kemana Gajah Sora akan pergi. Pastilah ia akan melihat apakah Pandan Alas masih ada di antara ringin kurung dan bertempur dengan Pasing Singan, ataukah Pandan Alas itu sudah tidak berdaya lagi. Maka tanpa berpikir lagi, ia pun meloncat ke atas punggung kudanya dan lari menyusul Gajah Sora. Wonomerto yang meskipun dapat mengambil kesimpulan yang sama atas kejadian yang disaksikannya, namun ia sama sekali tidak mengetahui tentang orang yang berjubah abu-abu yang telah dilihat oleh Gajah Sora dan Maisa Jenar di tengah alun-alun. Karena itu, ia menjadi bingung dan tidak tahu apa yang akan dilakukan. Untunglah sebelum berangkat, Maisa Jenar sempat berkata kepadanya, "Paman Wonokerto, Paman tidak perlu ikut bersama kami. Jagalah rumah ini baik-baik. Mungkin ada suatu perkembangan keadaan. Aduklah seluruh halaman rumah ini, meskipun kemungkinan untuk menemukan hantu itu tipis sekali." Setelah itu Maisa Jenar lenyap pula di atas punggung kuda abu-abu yang berlari dengan derap gemuruh seperti badai mengejar Gajah Sora dengan kuda putihnya. Jarak antara rumah Gajah Sora dan pohon beringin yang berdiri tegak di alun-alun yang seakan-akan tidak peduli atas apa yang sudah terjadi di sekitarnya itu tidaklah begitu jauh. Karena itu,
dalam waktu yang singkat, mereka berdua telah berhasil mendekati ringin kurung itu. Maka mereka menjadi terkejut dan heran tak habis-habisnya ketika dari jarak yang sudah agak dekat, mereka masih melihat dua bayangan yang berloncat-loncat dan melontar ke sana kemari di antara sepasang beringin itu. Di sana masih jelas dapat disaksikan Pasingsingan dan Ki Ageng Pandan Alas bertempur, bahkan semakin sengit. Tetapi jubah yang dipakai oleh orang yang menyambar kedua keris pusaka itu tepat benar dengan jubah yang dipakai oleh Pasingsingan. Sebenarnya dalam keadaan yang biasa, Gajah Sora akan dapat mempertimbangkan bahwa tidak mungkin dalam satu saat Pasingsingan dapat berada di dua tempat dan melakukan dua pekerjaan sekaligus. Tetapi pada saat itu, karena kemarahannya yang meluap-luap, ia membutuhkan wadah untuk menumpahkannya. Satu-satunya kemungkinan sebagai tempat penampungan kemarahan Gajah Sora adalah Pasingsingan yang sedang bertempur dengan Pandan Alas. Meskipun ia tahu bahwa Pasingsingan bukanlah lawannya, karena orang itu memiliki ilmu yang sejajar dengan Ki Ageng Sora Dipayana. Namun sama sekali Gajah Sora sudah tidak mampu lagi membuat pertimbangan-pertimbangan. Karena itu, dengan otak yang buntu, ia memacu kudanya habis-habisan, langsung mengarah kepada kedua orang yang sedang bertempur itu dengan Kiai Banca siap di tangan. Melihat sikap Gajah Sora yang seolah-olah tidak dapat terkendali itu, Maisa Jenar menjadi cemas. Sebenarnya ia sendiri merasa sangat marah atas hilangnya Nagososro dan Sabu Inten. Tetapi karena justru hal itu terjadi di rumah Gajah Sora, maka Gajah Sora lah yang merasa lebih bertanggung jawab. Ditambah lagi cedera yang dialami oleh anak satu-satunya. Karena itu, bagaimanapun hebatnya kemarahan yang bergolak di dada, Maisa Jenar masih dapat bersikap lebih tenang. Maka segera Maisa Jenar berusaha sekuat-kuatnya untuk memacu kudanya lebih cepat agar dapat menyusul Gajah Sora, untuk mencoba mencegahnya berbuat sesuatu yang berbahaya. Dibungkukannya badannya dalam-dalam sampai melekat ke punggung kudanya. Namun kuda Gajah Sora bukanlah kuda sembarangan. Larinya bahkan semakin cepat seperti angin. Pada saat itu, Gajah Sora sudah tidak dapat berpikir lain kecuali menyerang Pasingsingan habis-habisan. Ia sama sekali sudah tidak mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi karena perbuatannya itu. Maka ketika jarak mereka sudah semakin dekat, segera Gajah Sora mengangkat tombak pusakanya, tombak yang jarang sekali keluar dari rangkanya. Tapi kali ini tombak yang ujungnya sudah membekas darah itu seolah-olah menjadi semakin haus dan buas.